Bismillahirrahmanirrahim. Pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, itu kan ya pecahlah kaum muslimin. Apa yang dilakukan Sayyidina Sa'ad? Beliau tidak pro Ali atau pro Muawiyah ya, radhiyallahu taala anhuma. Beliau akhirnya pergi beliau. Kalau sekarang itu uzlah. Beliau pergi dengan bekal secukupnya ke dekat sumber air yang bernama Qolaha. Ia didatangi oleh putranya yang bernama Umar. Kemudian melihat putranya ini, Sayyidina Sa'ad berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang menyertai kedatangan pengendara ini. Jadi berlindung kalau putranya ini membawa sesuatu yang buruk. Ternyata Umar putranya Sa'ad ini bertanya kepada ayahnya, apakah kamu berada di sini dengan onta dan kambingmu, sementara kamu meninggalkan orang-orang yang saling memperebutkan kekuasaan di antara mereka? Jadi kondisi negara sedang kacau. Sahabat-sahabatmu pun saling memperebutkan kewenangan dalam perkara umat. Sementara engkau di sini dengan keluarga engkau santai-santai. Ini kata anaknya kepada bapaknya. Kemudian Sayyidina Sa'ad menupuk dada anaknya itu, kemudian mengatakan, diam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah sepeninggalku. Orang yang paling baik dalam menghadapinya adalah orang yang berkecukupan, menyendiri dan bertakwa. Ini alasan Sayyidina Sa'ad. Beberapa sahabat memang memilih jalan begitu, tidak terlibat dalam konflik Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Ini patut dihormati juga. Bukan berarti yang ikut terjun itu salah, enggak ya. Jangan kemudian kita katakan yang ikut berkonflik kan itu Sayyidina Ali juga gitu. Yang juga dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi jangan kemudian kita apa istilahnya adu antara sahabat Sayyidina Sa'ad dengan sahabat-sahabat yang lain. Enggak. Ini salah satu sikap pilihan yang bisa kita jadikan salah satu opsi ketika kita ini melihat ada konflik di antara kaum muslimin. Kalau sekarang ya ini kadang konflik di medsos, enggak usah ikut-ikutan. Apalagi ketika konflik itu yang dibahas bukan perkara yang memang ini sudah nyata benar nyata salah. Kalau sudah seperti itu ini nyata benar nyata salah ya, perkara yang ma'lumum minaddin bil darurah, perkara yang qat'i yang sudah jelas terang benderang, ada yang menentang, maka kita tidak boleh kemudian oh ini enggak ikut berbicara di situ, itu kehinaan. Tapi kalau perkaranya masih samar-samar, apalagi perkara ikhtilaf, maka mestinya kita tidak ikut terjun dalam apa istilahnya saling salah menyalahkan itu. Ini pelajaran dari Sayyidina Sa'ad. Kemudian kata beliau, jika kamu hai anakku bisa menjadi seperti itu, maka jadilah seperti itu. Tidakkah kamu mempunyai hadis selain ini, kata anaknya. Adakah riwayat yang lain? Tentunya ada sebetulnya ya. Tapi Sa'ad menjawab, tidak ada hai anakku. Jadi ngajari anaknya tidak usah ikut terlibat di situ. Kemudian anaknya ternyata tidak nuruti bapaknya. Dia naik kendaraannya, nggak mau turun lagi. Bahkan ketika anak beliau ini mengatakan tunggu sebentar, aku ingin memberimu makan siang. Ngajak makan nggak mau dia. Ngajak minum nggak mau anaknya ini. Akhirnya pergi anaknya ini. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan nanti sejarah itu mencatat anaknya Sayyidina Sa'ad ini termasuk salah satu pasukan yang berperang dengan Sayyidina Husain bin Ali. Ini Umar bin Sa'ad ini. Dinasihati orang tua nggak mau ini. Salah satu keponakan Sa'ad itu juga datang kepada Sayyidina Sa'ad ini mengajak untuk ikut terlibat di dalam pertikaian itu. Dia katakan kepada Sayyidina Sa'ad, ya, ada 1000 pedang. Engkau ini orang yang layak memimpin, 1000 pedang itu siap itu membantu engkau.
Artinya kalau Sayyidina Sa'ad ini mau, beliau itu bisa mengambil alih kepemimpinan, memimpin pasukan. Apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku nggak perlu 1000 pedang, aku cukup 1 pedang saja. 1 pedang yang kalau itu ku gerakkan untuk kaum muslimin tidak memberikan sakit apapun, tidak melukai mereka, tapi kalau itu ku arahkan kepada orang-orang kafir bisa memenggal leher mereka. Itu jawab Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika muncul zaman fitnah. Zaman fitnah. Ya, di situ itu tidak jelas lagi mana yang benar, mana yang salah. Rasul itu sampai mengatakan tangannya begini. Artinya ya tercampur baur, benar dan salah tidak bisa dibedakan. Maka dalam kondisi seperti itu memang Rasul menyarankan tinggalkan urusan umum itu. Alaika binafsik, engkau urus diri engkau sendiri. Nah, apakah itu cocok dengan kondisi sekarang? Ya dilihat kondisinya. Untuk perkara-perkara yang memang kondisinya tidak bisa lagi dibedakan benar salahnya, kita tidak usah ikut terlibat di situ. Tetapi untuk perkara yang memang sebetulnya jelas, ya kalau kita bersuara dipilih di jalan yang jelas itu saja. Jelas ini benar, jelas ini haram. Sampaikan itu aja, tidak usah ikut terlibat macam-macam. Insya Allah begitu jalan lebih selamat. Ada bahasan di kitab Ad-Da'wah ilal Islam, pembahasan khusus tentang itu. Bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian, tulisan Syekh Ahmad Mahmud, Ad-Da'wah ilal Islam. Bagaimana menyikapi uzlah itu. Ya, berarti kalau kondisi sekarang di tengah ya kemungkaran jelas yang mana yang benar, mana yang salah itu ya harusnya malah mengambil sikap ya Sad ya. Ya Mengambil mestinya sikap begitu. Kita ada di posisi yang mana gitu Ya, kan. kita bisa lihatlah bagaimana kondisi Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu kan kita memang kalau hidup di situ memang agak gampang juga. Sayyidina Muawiyah itu menuntut mau membaiat Ali, tapi itu loh, pembunuh Sayyidina Utsman itu dihukumlah kisos, jangan dibiarin. Jadi sampai bukan hanya Sayyidina Muawiyah, Siti Aisyah pun kan juga sama, itu terjadi konflik dengan Sayyidina Ali. Sudah kita bahas waktu membahas bagaimana peristiwa pada masa Sayyidina Ali itu pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman. Memang berat. Di satu sisi ini mestinya dihukum bunuh ini yang membunuh Sayyidina Utsman. Tetapi di sisi lain kenapa ini Sayyidina Ali tidak melakukan itu, sehingga muncul banyak masalah yang saya rasa mungkin lebih rumit daripada kasus Verdi Sambo itu ya. Verdi Sambo ini mungkin lebih mudah sebetulnya penyelesaiannya itu, karena orang-orangnya jelas itu kan. Kalau dulu itu memang rumit. Kita mau bantu Muawiyah itu kok ya Sayyidina Ali yang dihadapi. Bantu Muawiyah menuntut darah atas terbunuhnya Utsman. Mau mengikuti Sayyidina Ali itu kok ya ini pembunuh Sayyidina Utsman ini bagaimana ini kok nggak segera dihukum. Nanti muncul lagi orang Khawarij yang di sini kedua-duanya ndak beres ini. Nah, hal-hal begitu itu menurut saya memang berat untuk bersikap itu. Apalagi dua-duanya itu adalah kaum muslimin.